terutama saya yang biasa di lapangan, ini sangat mengganggu secara psikis ya. Kita negara yang sebesar ini hanya punya 3.500 pelatih. Negara sebesar ini, tapi Jepang aja 60.000. Ya, satu keping saja video untuk pertandingan yang akan kita lawan itu susahnya minta ampun. Akhirnya kita mencari dari YouTube. Ya kalau memang tidak ada sumber dayanya dari Indonesia yang mumpuni, baru kita ambil dari luar. Tetapi kalau ada orang yang Indonesia yang mumpuni, kenapa harus kita ambil dari luar? Dan saya yakin walaupun Ibu Tisa nggak di Sekjen, dan saya pastikan dia akan bantu sepak bola Indonesia. Siang, Direktur Teknik PSSI Indra Safri. Ya, selamat siang Mas Hanif, apa kabar? Baik. Wah, Coach Indra, Pak, sehat Coach di Jogja, Coach? Ya, ini lagi di Jogja, hampir sekitar sebulan ya. Selama pandemi COVID-19 ini, apa saja kendala bagi Coach Indra sebagai Direktur Teknik PSSI, juga sebagai pribadi, Coach? Apa saja keluh kesah dari seorang Indra Safri? Iya, yang jelas ini hal yang nggak pernah kita bayangkan. Yang perlu kita tata yaitu mental kita. Ini tekanan psikis yang biasanya kita akselerasi ya, terutama saya yang biasa di lapangan, ini sangat mengganggu secara psikis ya. Tapi ini yang harus kita maintain, kita tata. Dan kedua yaitu tadi, kita nggak bisa melakukan program-program yang langsung ke pelaku sepak bola. Kita nggak bisa berhubungan secara personal. Banyak orang bilang, Coach bisa nggak Coach melakukan misalnya menseleksi pemain hanya lewat video-video? Ya bisa saja, ya. Itu mungkin hal yang terjelek yang harus kita lakukan. Tetapi pemilihan pemain yang paling pas itu ya kita datang ke suatu tempat gitu. Atau kita yang paling ideal itu kita melihat kompetisi. Nah, sekarang kompetisinya berhenti, semuanya berhenti, ya ini menjadi masalah besar oleh kita. Oleh sebab itu kita harus berpikir sekarang jangan sampai kita kalah dengan manusia. Itu diciptakan oleh Tuhan adalah yang paling sempurna. Jadi yang sempurna itu kita ya, jadi jangan kita yang kalah. Ini yang kita selalu, saya juga secara pribadi berpikir apa sih kemungkinan yang akan terjadi kalau ini berakhirnya lama, kalau berakhirnya cepat, ini yang harus kita antisipasi. Dan sekarang begitu cepat saya lihat orang mengantisipasi, hampir semua individu-individu di dunia ini dan organisasi-organisasi cepat mengantisipasi. Meeting sekarang udah bisa, ya nggak ada masalah kok, kita bisa meeting seperti biasa, ya kan, keputusan-keputusan bisa kita ambil. Nah berarti kita nggak tergantung dengan apa yang terjadi sekarang, kita down, kita kalah, ini yang nggak boleh, harus semangat menolak menyerah. Coach, kabarnya Anda baru mendapatkan cucu, Coach. Oh iya, saya alhamdulillah ya dapat cucu, tapi memang saya harus menahan diri, belum bisa ketemu sampai sekarang, dan juga kita sepakat dengan saudara-saudara semua bahwa saya melihat dulu kita sampai situasi nanti memang benar-benar sudah aman gitu. Tapi kan bisa dengan video call apa semua ya, alhamdulillah lah bisa ketemu lewat video call gitu. Coach, rencana terdekat Anda sebagai Direktur Teknik apa, Coach? Setelah pandemi COVID-19 ini selesai, apa prioritas Anda? Ya, saat sekarang kita lagi men-checklist dan saya lagi mempelajari beberapa hal yang akan menjadi prioritas perbaikan di sepak bola Indonesia.
Seperti yang saya sampaikan di beberapa media, ada beberapa hal bidang teknik yang menjadi skala prioritas. Pertama yaitu tadi bidang kepelatihan. Ya, kita negara yang sebesar ini hanya punya 3.500 pelatih. Negara sebesar ini, tapi Jepang aja 60.000. Nah, dari 3.500 itu kualitasnya juga nggak semuanya bagus. Oleh sebab itu, di bidang kepelatihan menjadi prioritas kita untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas para pelatih. Oleh sebab itu, nanti kita akan menjadi program utama kita. Yang kedua, tentu tim nasional. Ya, tim nasional. Hampir semua pelatih tim nasional dari zamannya dulu, beberapa kali gonta-ganti pelatih asing yang dikeluhkan kualitas individu pemain. Tapi saya, Coach Fahri, saya ini Coach Bima Sakti, karena memang orang Indonesia asli kita, yang nggak maulah kita melakukan atau mengekspos kejelekan-kejelekan pemain kita gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh pelatih-pelatih dari luar itu benar adanya. Oleh sebab itu saya punya pemikiran di bidang tim nasional, harus kualitas pemain yang diperbaiki. Di mana memperbaiki kualitas pemain? Yaitu di klub. Oleh sebab itu kompetisinya, kualitas para pelatihnya, pembinaan usia mudanya di klub harus kita perbaiki ke depan. Supaya nanti apa? Kita dapat pemain-pemain secara individu dia punya kualitas yang baik. Karena bicara tim taktikal, kalau bicara tim taktikal, tim yang bakal bicara grup taktikal. Grup taktikal akan individual yang berkualitas. Oleh sebab itu, makanya saya berpikir domain atau fokus kita ke depan tidak hanya menggonta-ganti pelatih tim nasional, tetapi kita harus konsen bagaimana meningkatkan kualitas para pemain. Apa yang dilakukan selama ini? Pembinaan usia muda, kompetisi usia 16, 18, 20 di Elite Academy, tingkat 13, 15, 17 itu harus diperbaiki. Tidak hanya kompetisinya yang harus diperbaiki, tetapi kualitas latihannya juga harus diperbaiki. Karena kalau orang ujian saja terus, tetapi tanpa belajar dengan baik, NEM-nya tidak akan tinggi. Kualitasnya tidak akan bagus. Nah, ini kita nasional. Yang lain itu pembinaan usia muda, grassroots, ya. Yang ketiga, yang keempat, pengembangan Asprof. Asprof benar-benar di komite teknik, saya berencana hampir semua Asprof itu nanti atau dibagi wilayah harus punya direktur teknik yang benar-benar mumpuni, yang bisa menerjemahkan program dari PSSI. Oleh sebab itu nanti itu menjadi prioritas juga, termasuk kompetisi antar sekolah, pembinaan sepak bola lewat sekolah. Jepang berhasil di dua model. Satu model lewat federasi, yaitu kompetisinya lewat federasi. Yang kedua lewat pendidikan, yaitu lewat sekolah. Nah, kita kembangkan nanti. Dan juga tentu nanti juga dianalisa, kita dilema sekali juga dari selama saya melatih tim nasional untuk meminta satu keping saja, ya, satu keping saja video untuk pertandingan yang akan kita lawan itu susahnya minta ampun. Akhirnya kita mencari dari YouTube, dari tempat-tempat lain. Nah, harusnya bank data itu harus punah. Nanti ada bidang yang akan menangani itu, yaitu meta analysis dan juga masalah sport science. Juga kita akan berdayakan nanti. Ya, kalau memang tidak ada sumber dayanya dari Indonesia yang mumpuni, baru kita ambil dari luar. Tetapi kalau ada orang yang Indonesia yang mumpuni, kenapa harus kita ambil dari luar? Coach, apa tanggapannya terhadap mundurnya Ratu Tisa dari posisi Sekjen PSSI, Coach? Iya, kalau saya sebagai orang yang kenal baik ya dengan Ibu Tisa, tahun 2013 saya kenal dia saat dia baru mendirikan perusahaan lem bola, yaitu perusahaan statistik waktu itu, dan berkenalan dan saya pakai ya
jasa bola di tim nasional U19 eranya Evan Dimas. Jadi setelah itu lalu bola ini mulai booming ya kan, dan hampir semua klub-klub juga melakukan hal yang sama, bahwa data statistik itu penting dalam menentukan program, dalam menentukan keputusan-keputusan yang akan dibuat. Dan dalam perjalanan waktu dan beliau juga saya lihat bekerja keras, mau belajar, dan sampai ke posisi puncak yang dia dapat, yaitu di Sekjen PSSI. Tanggapan saya ya, di satu organisasi termasuk saya juga seringlah keluar masuk tim nasional. Saya pikir itu hal yang tidak perlu ya dibesar-besarkan juga, dan saya yakin walaupun Ibu Tisa nggak di Sekjen, dan saya pastikan dia akan bantu sepak bola Indonesia. Saya pastikan itu, ya. Dalam suatu organisasi keluar masuk suatu personil baru, keluar personil lama, ya wajar-wajar saja.